masih di kemeriahan ulang tahun Ruben Onsu. Oke, Ruben. Ya. Ayo masuk. Ya, masuk. Sabar. Lu girang ya Ben ya, hari ini girang. Iyalah. Oke. Ini panitia Dua bintang bagus. tamu Misteri Guest sudah hadir. Ya. Kita masih menghadirkan kembali seseorang yang ada di belakang kehidupan seorang Ruben Onsu. Ini ulang tahun lu heboh sekarang Ben. Kalau biasanya kita ditulis-tulis, Ya. ini ulang tahun lu, sekarang kita pakai laptop. Canggih. Ya. Udah nggak pakai lagi ditulis-tulis begitu. Bukan karena canggih, Habis? spidol abis. Sama wifi lagi kuat ya? Ya. Oke. Wifi lagi cakep. Ya paling kalau misalnya Amsyongnya tahu-tahu koneksi hilang ya udah habis riwayat ya. Oke. Bapak Iwan Musri lanjut ya. Bisa ya? Oke, lanjut ya. Oke, langsung saja. Bismillah. Habib Usman. Assalamualaikum ya Angki ya Uti. Salam hai saudaraku. Semoga Allah merahmatimu. Salam wahai semua. Semoga hidup jadi bahagia. Silakan duduk Habib. Ini Habib Usman nih benar-benar ada di garda terdepan yang ngikutin benar-benar perjalanan spiritual Ruben. Pagar betis gitu. Pagar betis. Bisa dibilang begitu ya, Bib? Jadi ceritain dong, Bib. Ntar dulu sebelum cerita, Ada ada tayangan dulu. Ada. Baca makanya. Benar-benar ulang tahun yang spektak. Bib, kalau Habib lihat ngulang lagi ngeliat tayangan tadi, Habib keinget pertama kali Ruben hubungin Habib mau masuk ke Islam. Apa yang ada di kenangan Habib pada waktu itu? Pertama kali Ruben datang ke rumah, itu saya bilang coba renungin dulu, tenangin dulu, pulang dulu. Terus dia juga bilang saya juga mesti pakai baju yang rapi, baju yang bagus. Saya mau lebih mantap lagi, lebih serius lagi. Dan alhamdulillah datang lagi yang keduanya, itu pertama kali udah mau masuk Islam. Tapi saya suruh tenangin dulu, datang lagi yang keduanya baru masuk Islam. Jadi 2 kali datang. Jadi Habib nggak mau kayak Ruben tuh hanya sekedar datang kayak hanya sekedar on fire, lagi kayak mungkin dia lagi amarah, lagi seperti itu ya Habib ya. Betul. Tapi menurut Habib, kenapa Ruben milih Habib nih untuk menemani Ada perjalanan satu spiritual? cerita, mungkin ini ceritanya lebih sedikit bukan drama sih, tapi memang faktanya. Jadi waktu lagi berangkat haji, itu kalau sekitar tanggal 8 atau tanggal 7 di Mekah itu lumayan sepi. Jadi nggak begitu rame. Jadi tanggal 7, tanggal 8 di bulan Zulhijjah. Jadi kan bulan haji ini, orang-orang udah berangkat ke Mina. Nah. Itu kalau nggak salah waktu sholat maghrib antara Isya, Ruben nelfon, mungkin belum diceritain di sini kali ya. Itu nelfon, itu saya sengaja video callin, diterima video call, saya balikin ke Ka'bah. Itu saya balikin ke Ka'bah. Dia lagi cerita, lagi macem-macem, ya kan. Dan akhirnya netesin air mata, nangis. Jadi cerita itu saya lagi duduk antara maghrib dan Isya, lagi baca Quran. Ruben call sekali, call 2 kali, akhirnya di call back, akhirnya diangkat, akhirnya diliatin ke Ka'bah. Inilah yang jadi salah satu, saya yakin dia suatu saat nanti bakalan masuk Islam. Di situ ada satu isyarat di situ. Ruben kan kalau misalnya di televisi kan bekerja dengan pemuka agama kan banyak. Iya. Kenapa kok Ruben mantep memilih Habib? Kenapa mantap pilih Habib yang banyak bekerja sama dengan para pemuka agama gitu, banyak gitu. Tapi sesekali saya suka melihat dari sisi di belakangnya gitu. Dan terus saya melihat bagaimana Habib Usman ini Indonesia. Kenapa saya bilang Indonesia? Dia bertemu dengan siapapun tidak dia beda-bedakan. Baik OB, baik apapun, itu ada penilaian buat saya sendiri gitu. Karena saya kepengin ada satu orang yang saya tanyakan Islam lebih jauh, itu menjawab sesuai dengan yang saya
jalani juga dengan berlingkungan, karena kan kita juga muncul di TV ya, di publik, dan banyak dari suku, ras, agama dan yang lainnya gitu. Dan Habib Usman ini sangat mewakili itu semua. Dan dari situ saya banyak bertanya apapun itu tentang Islam. Jadi saya tanya, Bib kenapa begini? Bib kenapa begini? Pokoknya kalau nggak lebih dari 2 pertanyaan. Pokoknya kalau udah yang menurut gue jawabannya pas, gue nggak nanya-nanya lagi. Pokoknya udah ketemu jawaban, udah aja gitu. Terus ada gejolak lagi, tanya lagi ke Habib Usman gitu. Bib, ini kenapa gini? Bib, kalau ini gini gitu. Jadi dari situ memantapkan hatinya itu adalah ketika nggak tahu kenapa tiba-tiba di Brownies, kan biasanya kalau bulan puasa itu kan gonta-ganti ya. Nah, pas yang kemarin itu lagi Habib Usman terus gitu. Jadi kayak Ada Bintang koneksi tamu di ya. Brownies. iya, yang waktu di bulan puasa Iya. itu kan jadi kayak ini waktunya gue terus tanya cecer terus gitu ya sama Habib Usman. Itu udah menuju puncaknya tuh gitu ya. Aku bilang terima kasih Brownies, di sini akhirnya di tengah sama-sama sibuk Brownies mempertemukan kita berdua yang intens, ngobrol di kamera dan ngobrol di belakang kameranya juga lebih banyak lagi. Betul, dan dari Brownies itu pulang, kita bareng ke rumah, saya pulang duluan, sampai di rumah kita ngobrol. Itu masih ngobrol biasa. Iya. Ngobrol biasa, belum niat yang buat masuk Islam yang tadi, cerita yang 2 tadi itu berbeda. Jadi datang ke rumah, terus datang lagi ke rumah, nanya lagi. Karena selama saya kenal sama Ko Ruben, nggak pernah saya bilang, kok masuk Islam ya, kok nggak pernah. Nggak. Padahal ada masalah apapun, Bib minta air, Bib minta air. Minta air, tapi nggak pernah. Ya. Dan juga nama hidayah kan kalau Allah berikan kan kehendak dan ridhonya Allah, yahdi mayasya. Allah berkehendak sesuai dengan kehendaknya dan petunjuk itu sesuai kehendak Allah. Intinya adalah kenapa bisa ketika pas saya haji dan saya jarang banget pegang handphone, itu handphonenya tuh saya lihat nyala gitu kan. 2 kali miss call, saya telepon balik, itu lagi di Masjidil Haram, di depan Ka'bah dan sepi. Berarti itu Oh, gitu, maaf, Bib, pas Habib Saya berangkat haji. tahun Saya tahun ini kemarin nggak haji, tahun lalu berarti. Tahun ini saya nggak haji, tahun lalu. 2024 berarti ya. Jadi sebenarnya keinginan Ruben mau masuk ke Islam tuh udah lumayan lama, Iya, ya, lama. tapi 2022 ya? 2023? Ya. Saya lupa, Yep. saya haji, 2023. ada pesan nggak yang ingin Habib sampaikan untuk Ruben? Karena memulai itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Tapi kita aja yang sudah memeluk agama Islam, mempertahankan sebagai manusia itu kan sulit ya. Bertahan itu sulit. Apa yang Habib ingin sampaikan untuk Ruben? Seseorang yang Islamnya dari kecil dengan orang yang Islamnya baru atau mu'alaf, itu giroh semangatnya berbeda. Sholatnya mereka yang udah biasa dari kecil, kesemangatan mereka yang baru itu berbeda. Sama seperti seorang yang pengantin baru yang dia baru, dia seneng dan dia bersamanya, dan dia bisa, apalagi ada anak yang baru lahir, dia seneng dan dia menikmati anak itu. Ada kesenangan tersendiri. Kesenangan dalam ibadah, kesenangan dalam sholat, kesenangan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Beda senangnya kita sholat dengan Ruben sholat. Igun sholat, Ruben sholat berbeda. Ketenangannya, kehusuannya, dalamnya, pengen tahunya itu berbeda. Jadi hijrah itu tidaklah mudah, mu'alaf itu tidaklah mudah, tapi pertahankanlah apa yang udah ada sekarang ini dan berharapkan ridhonya Allah. Yang pasti manusia itu penuh dengan ujian, cobaan yang akan terjadi. Jadi hadapi semuanya itu dengan, ya Allah, suatu saat nanti engkau pasti akan kasih yang terbaik. Suatu saat nanti engkau pasti kasih aku yang terbaik. Karena apa? Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Jangan berprasangka buruk, tapi prasangka baik. Insya Allah semuanya dalam kebaikan dan keberkahan dan ridhonya Allah. Sholatnya, ibadahnya, subuhnya kan susah. Sholat subuh kan gak gampang. Bangun subuhnya kan penuh dengan perjuangan. Biasanya bangun jam 7, setengah 8, ini suruh bangun jam 5, jam 5.15, atau bahkan setengah 5. Coba ditanya. Seorang ikut sholat subuh gampang susah? Gampang. Sekarang ini. Ya. Dulu Allah kasih pengen kencing sama pengen pup. Itu udah alhamdulillahnya tuh dibanguninnya sama pengen kencing sama pengen pup. betul. Ada Sama keinget muka Ruben bangun. Oh gue
lagi. Kenapa dia lagi? Gue kabur. Jadi ada dua kaum, ada sabab, ada syiban. Iya. Ada kaum muda, ada kaum tua. Di atas 40 itu udah tua. Iya. Di atas 40 kan? Iya. Ya Oh, bawa. aku 25, Bib. Umur 40. 25. Badan 25. Badan body 25. Lincah. 25. Iya sayang. Deh ilah. Badan mas spare part 25. Pak Erzen sehat ya. Pak Erzen Kemarin bukannya sakit pinggang udah. siapa dia kali? Gue enak aja lo. Iya. Beda cerita itu mah. Tapi hari ini kita juga ada berita duka. Ini datang dari sahabat kita, Mpo Alpa. Sebelum kita berbicara tentang Mpo Alpa, kebersamaan Mpo Alpa bersama kami keluarga besar Brownies, kami punya tayangannya. Ini dia. Banyak kenangan bersama Mpo Alpa, banyak cerita bersama Mpo Alpa. Tapi yang pasti hari ini kita sama-sama dan meminta Habib untuk berdoa bersama untuk Mpo Alpa atau Nina Carolina. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Amin ya Allah. Allah jadikannya kuburnya raudhah min riyadil jannah. Buat Nina Carolina atau Po Alpa, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan dirinya atau keimanan ketakwaannya mendapatkan rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berharap meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Anallaha ta'ala yaghfirul lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fuanha wa akrim nuzulaha. Al-hadhiniyah wa ila hadatin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kehadiran Po Alfa di studio kita ini benar-benar belum lama ya. Belum. Kalau Gantiin Ayu ya? gantiin Ayu pada waktu Ya, Ben, ya. Ayu kemana ya sayang kamu? Singapura kemarin. Singapura, bukan sih? Iya, Iya. iya, iya. Singapura ya. Singapura, ya. Dan pada waktu itu memang sepertinya memang Po Alfa itu menutupi sakitnya ya Ben. Iya, jadi pokoknya Po Alfa itu kan memang sakit kanker ya. Jadi kanker yang sudah lama, dan kemarin itu ya sempat bertemu di Hamin 4 atau Hamin 5. Kemarin aku masih sempat ketemu gitu. Masih sempat ngebahas konsernya Ayu. Dia nyari-nyari di sosial media orang. Terus yang paling nggak tahu ya, Anwar sudah ketemu atau belum, karena beliau itu sempat menunggu Anwar sebenarnya, tapi Anwar nggak datang-datang gitu. Nanti ya deh, ntar kan siapa tahu kan Anwar punya kesibukan ya. Jadi itu doang, terus selebihnya bercanda normal. Terus dia ada keinginan ingin merayakan ulang tahun anaknya 1 tahun di Oktober nanti. Jadi ya punya semangat yang kuat gitu. Tapi ya Allah punya cerita lain untuk Po Alpa yang sangat amat baik, yang punya banyak sekali cerita. Dia menghibur siapapun, gak punya ada rasa sakit hatinya dia ya. Po Alpa mencintai pasangannya, begitu juga suaminya mendampingi Po Alpa ini kemarin. Ini Masya Allah luar biasa banget, setia banget, ditungguin di sebelahnya. Dan suasana kemarin pada saat aku datang ya mencoba mencairkan situasi di mana Po Alpa lagi menahan sakitnya, juga menahan ada nyeri-nyerinya dia juga gitu. Tapi Kalau kan nggak salah juga Po Alfa juga berjuang melawan kansernya juga dari sebelum melahirkan Belum anak melahirkan, Iya. ya. sampai Po Alfa itu memang berobat ke Malaysia ya. Memang bolak-balik berobat ke Malaysia, tapi memang qadarullahnya memang bisa bertahan sampai hari ini. Semoga Idung dan keluarga bisa diberikan kesabaran. Amin. Dan keluarga dan insya Allah anak-anaknya bisa besar tanpa empok. Dan insya Allah setelah ini kita bisa pergi melayat ya. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Brownies Obrolan Manis.